Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Saadah dari Prodi PGMI dengan NIM 0449 semester 7 akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya teliti. Saya di sini mengangkat judul implementasi permainan Feeling Box untuk meningkatkan keterampilan bercerita kelas 2C dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Di sini terdapat pendahuluan, ada latar belakang, yang mana ada media pembelajaran serta suasana belajar siswa. Media pembelajaran, kurangnya guru dalam memilih media yang menarik dan cocok. Setelah saya teliti kemarin, ketika KBM berlangsung, memang guru menggunakan media, akan tetapi media yang dipakai kurang menarik sehingga siswa merasa kurang semangat dalam mengikuti pengajaran, dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua ada suasana belajar siswa. Siswa merasa bosan sehingga suasana kelas menjadi ramai. Karena kurang cocoknya atau kurang menariknya media yang dipakai oleh guru, jadi siswa tersebut merasa bosan sehingga mereka bergurau dan suasana kelas menjadi ramai. Dari latar belakang inilah peneliti mengangkat judul implementasi permainan Feeling Box untuk meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas 2C pembelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah, apakah pengimplementasian permainan Feeling Box dapat meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas 2C MINU? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dengan pengimplementasian permainan Feeling Box dapat meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas 2C MINU. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu melalui pengimplementasian permainan Feeling Box dapat meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas 2C MINU. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, melatih siswa untuk percaya diri dalam bercerita. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait media permainan Feeling Box. Media permainan Feeling Box merupakan media AP atau biasa disebut alat permainan edukatif. Nah, permainan ini dibuat dari kardus yang mana di dalam kardus sudah terdapat beberapa perasaan. Nah, nanti siswa diminta untuk memasukkan bola. Nanti disediakan bola kecil. Nah, di mana nanti bola itu dimasukkan ke dalam perasaan yang dipilih siswa. Kemudian siswa menceritakan tentang perasaan yang telah dipilih tersebut. Misalnya siswa itu memasukkan ke perasaan sedih, jadi siswa tersebut menceritakan pengalaman sedihnya. Nah, seperti itu. Jadi manfaat penelitian ini adalah agar meningkatkan keterampilan bercerita siswa, juga memotivasi siswa untuk semangat belajar. Karena menurut peneliti, menggunakan permainan Feeling Box itu membuat semangat siswa semakin semangat dalam mengikuti pelajaran. Karena media tersebut menurut peneliti dianggap sangat menarik. Dan juga manfaat penelitian ini melatih siswa untuk percaya diri dalam bercerita. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada Jumat tanggal 2 Agustus 2024 itu siklus 1. Untuk siklus 2-nya dilaksanakan pada tanggal 7 hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Tempat penelitian yaitu di kelas 2C Minu dan jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 2C MINU yang mana terdiri dari 24 siswa, 13 laki-laki dan 11 perempuan. Selanjutnya ada alur penelitian.
Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, ketiga pengamatan, yang keempat ada refleksi. Di dalam perencanaan, peneliti membuat atau menyusun RPP atau bisa disebut modul ajar. RPP itu pada kurikulum 13, sedangkan kalau kurma yaitu modul ajar. Dalam perencanaan, peneliti menyusun modul ajar atau RPP. Dan kedua, di dalam tindakan tersebut peneliti melaksanakan pelaksanaan modul ajar. Jadi ketika peneliti sudah membuat atau menyusun modul ajar atau RPP, kemudian peneliti melakukan tindakan, yaitu melaksanakan langkah-langkah yang telah dibuat di modul ajar, melakukan langkah-langkah yang sudah ada pada modul ajar yang telah dibuat, seperti itu. Yang ketiga ada pengamatan. Di dalam pengamatan ini, peneliti mengamati penelitian saat proses KBM. Jadi, setelah proses KBM, penelitian mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Misal, siswa merasa bosan atau apa? Intinya permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Nah, kemudian yang terakhir ada refleksi. Refleksi ini analisis data untuk adanya tindakan. Jadi, misalnya pada saat melakukan penelitian siklus 1 sudah ada kekurangan misalnya. Nah, jadi dengan adanya kekurangan tersebut perlu adanya perlu adanya siklus selanjutnya. Jadi, itu dilakukan di refleksi. Jadi di refleksi ini guru itu menganalisis kekurangan yang ada pada siklus 1. Kemudian misalnya masih belum dapat meningkatkan keterampilan bercerita siswa, jadi perlu adanya siklus kedua, seperti itu. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Jadi peneliti itu mengumpulkan data dari hasil observasi. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, yang keempat itu teks. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang pertama mengumpulkan data pengamatan dan tes. Jadi peneliti mengumpulkan data pengamatan dan tes, kemudian peneliti menentukan kriteria. Misal dikatakan keterampilan bercerita siswa dikatakan meningkat apabila sudah memenuhi kriteria apa, misalnya harus melebihi nilai KKM, misalnya seperti itu, atau melebihi atau apa, intinya peneliti menentukan kriteria. Yang C menganalisis data pengamatan siswa, yang D menganalisis hasil keterampilan bercerita antar siklus. Kemudian ada indikator keberhasilan tindakan. Dikatakan berhasil apabila keterampilan bercerita siswa kelas 2C pembelajaran bahasa Indonesia meningkat. Jadi, penelitian ini dikatakan berhasil apabila sudah kemampuan bercerita siswa itu mengalami peningkatan, atau juga dapat dikatakan berhasil apabila nilai keterampilan bercerita siswa melebihi KKM yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi prasiklus. Berdasarkan dari tes awal kemampuan bercerita siswa dapat dikatakan sangat di bawah kriteria. Dapat dicatat bahwa siswa yang memperoleh nilai tuntas sebanyak 45,83% terdiri 11 siswa, sedangkan 54,16% terdiri 13 siswa memperoleh nilai tidak tuntas. Dari pengamatan situasi tersebut dibutuhkan upaya untuk mengatasinya dengan melakukan petikan. Jadi, pada prasiklus tersebut, nilai kemampuan bercerita siswa itu sangat minim. Jadi ada 11 siswa yang memperoleh nilai tuntas dan selebihnya itu tidak tuntas. Jadi dari analisis pada prasiklus ini dibutuhkan upaya untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, berhubung pada prasiklus itu dibutuhkan melakukan tindakan kelas, jadi adanya siklus 1.
Berdasarkan hasil keterampilan bercerita siswa pada penelitian siklus 1 dapat dilihat 46% siswa yang masih memperoleh nilai di bawah indikator pencapaian. Pada penelitian ini ada peningkatan, akan tetapi walaupun adanya peningkatan pada siklus 1, penelitian ini tidak dapat dikatakan berhasil dikarenakan masih belum memperoleh nilai di atas KKM. Situasi tersebut menunjukkan bahwasanya masih diperlukannya tindakan penelitian pada siklus 2. Nah, jadi pada siklus 1 nilai kemampuan bercerita siswa itu mengalami peningkatan. Akan tetapi belum bisa dikatakan eh, berhasil dikarenakan masih belum memperoleh nilai di atas KKM. Jadi perlu adanya siklus kedua. Nah, deskripsi siklus kedua, hasil penelitian pada siklus 2 menunjukkan bahwa kemampuan bercerita siswa mengalami peningkatan dengan persentase 87,5% dan 12,5% siswa berkemampuan cukup. Jadi setelah dilakukannya siklus kedua, penelitian ini dianggap berhasil dikarenakan persentase dari siklus 2 ini nilai persentasenya paling tinggi dibanding siklus-siklus sebelumnya. Selanjutnya ada pembahasan. Pada observasi prasiklus tidak ada yang berada pada kategori sangat baik. Kategori baik sebanyak 25% atau 7 siswa dan kategori baik sebanyak 70,83%. Setelah pembelajaran dengan melakukan permainan feeling box, kemampuan bercerita siswa meningkat. Pada siklus 1, kemampuan bercerita sangat baik sebanyak 33,33% dan kategori baik sebanyak 20,83% dan berkemampuan sedang yaitu 20,83%. Jadi ketika prasiklus itu kategori baik, tidak ada kategori sangat baik. Nah, jadi di prasiklus didapat dikatakan sangat minim. Nah, pada siklus 1 itu mengalami peningkatan karena dengan pengimplementasian permainan feeling box. Akan tetapi pada siklus 1 kemampuan bercerita siswa belum dikatakan berhasil sehingga perlu adanya perubahan ketika hendak melaksanakan siklus 2. Akan tetapi walaupun di siklus 1 sudah ada peningkatan daripada prasiklus, penelitian ini masih belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih belum mencapai KKM. Jadi perlu adanya perubahan ketika hendak melakukan siklus 2. Nah, di dalam siklus 2 ini peneliti menambah metode demonstrasi praktek dengan tujuan agar meningkatkan keterampilan bercerita siswa. Jadi, pengimplementasian permainan feeling box juga serta menggunakan metode demonstrasi praktik. Dari hasil refleksi dilakukan perubahan dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih tepat. Pada siklus 2, hasil observasi kemampuan bercerita siswa sangat baik sebesar 62,5%, kategori baik sebesar 25%, kategori cukup sebesar 25%, dan kategori kurang sebesar 20,83%. Dilihat dari hasil tersebut, siswa tersebut masih belum memenuhi target keberhasilan dengan mengatasi kekurangan pada siklus 1, khususnya dengan menggunakan metode demonstrasi praktek pada siklus 2, maka kategori ini sangat baik. Dan terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan kelas dalam penelitian yang dilaksanakan di kelas 2C MINU Keraksaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimplementasian permainan feeling box dapat meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas 2C MI Nahdlatul Ulama Keraksaan semester 1 tahun pelajaran 2024-2025 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil skor kategori sangat baik pada siklus 1 yaitu sebesar 33,33%, sedangkan pada siklus 2 skor kategori sangat baik sebesar 62,5%. Hasil menunjukkan bahwa pengimplementasian permainan feeling box dapat
dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan bercerita siswa yang dapat mencapai nilai ketuntasan. Jadi, kesimpulannya di sini, eh, kemampuan bercerita siswa mengalami peningkatan dengan pengimplementasian permainan Feeling Box. Itu dibuktikan dengan hasil akhir pada siklus 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait presentasi penelitian tindakan kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.